beberapa syair, kurang lebih ada lima syair tentang keutamaan nikah dan juga hancurnya pernikahan. Ya, di nikah fawaid, bahwasanya nikah ini banyak faidahnya. Dan yang paling besar faidah daripada pernikahan yaitu sebagaimana hadis Nabi mungkin yang kemarin itu ayat di apa, kamula nisbudi ini sempurna sebagian agamanya, setengah agamanya. Kemudian wafatun, dan juga nikah itu rupanya bukan hanya ada kemanfaatan tapi juga ada kehancuran, ada bahaya. Dan yang paling, dan banyak itu bahayanya, dan yang paling besar bahayanya yaitu al-hajat ila iktisabil haram, menjadikan orang untuk cenderung berbuat perkara yang haram untuk mencari nafkah. Ya, sekarang ini udah merajalela dari segi kerjaan apa aja nih semuanya. Jangankan yang pemerintah, pejabat, yang ngecek juga kadang-kadang timbangan beras juga kadang-kadang dikurangin, padahal hal sepele gitu. Artinya ini yang menyebabkan seorang terutama seorang bapak, seorang kepala rumah tangga, dia akan berbuat seperti itu karena memang tuntutan hidup begitu keras, ya, begitu keras luar biasa, sehingga dia tidak mampu menahan daripada keadaannya, sehingga dia terdorong, hatinya terbawa godaan setan dan nafsunya untuk mencari nafkah yang tidak halal. Ya, ini yang paling bahaya di antara bahaya nikah. Sehingga kalau udah makan haram kan surga itu nggak nerima manusia yang masuk ke surga ada secuil dagingnya yang tumbuh dari barang haram. Ini yang paling ditakutin dalam pernikahan. Ya, maka mungkin kita sebagai orang tua untuk sering-sering nasihatin orang anak-anak kita nih yang mungkin beranjak dewasa sehingga dia ingin berkawin atau ingin berumah tangga, sering-sering kita omongin. Ya, nantinya akhirat harga mati, walaupun susah kayak apapun dalam dunia, kita masih bisa ngopi, masih bisa tersenyum. Tapi kalau di akhirat, kalau udah sengsara, boro-boro senyum, disiksa terus sama malaikat. Di dunia mah kan susah-susahnya kita masih bisa ngopi, masih bisa santai, masih bisa rebahan. Di akhirat kalau udah susah, boro-boro, ya boro-boro ngopi. Jadi itu mungkin banyak manfaat dalam pernikahan, dan juga di balik pernikahan juga ada sesuatu hal yang sangat bahaya, yaitu yang perlu kita takutin. Nah, ini nasihat buat kita ya. Artinya jangan sampai kita terjadi seperti terjerumus dalam kehancuran pernikahan. Tadi bisa hancur agama, bisa hilang agama, cuma gara-gara beban berat kita ditimbulkan oleh orang-orang sekeliling kita, atau orang tua, atau anak, atau istri, dan mertua mungkin yang bercampur dalam hal seperti ini. Memang ini yang paling berat, ekonomi dalam rumah tangga. Tapi ini nasihat buat kita, kita harus kuat, kita harus bisa menghadapi itu semua. Ya, kalau bahasa pamustungannya mah, kalau kata orang Sunda, menikmati sekalian, tapi masih ada keimanan daripada hidup dengan yang ada serba ada tapi dalam keadaan hancuran nanti dikala kita sakratul maut. Naudzubillah sama naudzubillah min dzalik. Ini dikumpulkan semua tentang masalah manfaat pernikahan dan juga bahayanya di dalam pernikahan yang memang kita harus wanti-wanti. Memang begitu. Karena nikah itu kan kemarin dibilangin luar biasa, semua pahala, semua ganjaran yang Allah berikan dalam orang berumah tangga itu lebih dahsyat. Dulu kita senyum itu nggak pengaruh. Tapi dikala kita udah punya anak, punya istri, kita senyum di depannya, pengaruhnya luar biasa. Kemudian biasanya kita cari nafkah itu yang kalau belum berumah tangga dianggapnya hanya sebelah mata, tapi dikala orang sudah berumah tangga, masya Allah dahsyatnya luar biasa. Jihad fisabilillah. Ya,
Kemarin kan kita udah dengar salah satu keutamaan fadilah orang-orang yang sudah bernikah. Ya, fawaidun nikah qatul basar. Salah satu keutamaan nikah itu kita bisa menjaga mata. Jadi mata ini nggak jelalatan. Ya kan kalau udah urusan perempuan mah jangankan yang perawan, yang janda aja masih intip, bener nggak? Kan gitu. Jadi maksiat mata lah istilahnya. Kita bisa jaga daripada maksiat mata. Jadi mata kita nggak belok gitu. Jadi bisa terjaga dari pernikahan. Adanya pernikahan salah satunya menjaga pandangan kita, gitu. Dan juga selain menjaga juga pandangan, rupanya efek daripada kita nikah itu pandangan kita jadi nuansa pahala. Mandang gini tuh, mandang istri itu masya Allah luar biasa. Kemudian tasdil farji, nah ini yang paling kita syukurin luar biasa, apa? Menjaga kemaluan. Jadi kita enggak semena-mena buang tai macan di mana-mana. Insyaallah. Buang tai macan. Iya. Ya coba kalau nggak kawin. Iya. Mungkin tempat pojokan tuh paling rame ntar daripada pengajian. Ya karena mencari pelampiasan entah di mana. Pasti nyari kemana-mana. Jadi intinya dengan ya sekarang kawah ada di mana-mana aja, tempat-tempat seperti itu menjamur, apalagi nggak ada kawah istilahnya, nggak ada perkawinan, lebih dahsyat lagi dan lebih parah lagi. Tasnul farji, menjaga kemaluan kita, jadi nggak aidis ya, penyakit aidis lah, bener nggak? Penyakit. Warajan aslin, dan juga kalau memang takdir dapat turunan yang lebih luar biasa, durin itu turunan yang disumpamakan dengan intan berlian. Tasbihatul qalbi, rupanya dalam nikah itu dapat membersihkan hati. Orang tuh kalau pengen jadi lesupi berat luar biasa, tapi kalau udah kawin rupanya dengan sendirinya hati kita bakal bersih. Biasanya kalau hati udah bersih, doa ijabah. Iya. Jadi dari kawin itu bisa membersihkan hati, tenang hati. Bahkan kada taqwiyatuhu alal ibadah, bisa memperkuat kita untuk ibadah gara-gara kawin. Yang tadinya mungkin belum kawin, ibadahnya biasa aja, sekarang udah kawin semangat. Iya, pengennya berjamaah berdua, bener ah. Anak bini di belakang, suami di depan. Kada sejarah itu, dan minat tadbiril manjil, dan juga bisa menjadikan kita ketenangan dalam mengurus rumah tangga. Iya, kita yang tadinya kalau masih jomblo nyuci sendiri, masak sendiri, itu enggak. Hah? Iya, masak sendiri, nyuci sendiri, ngepel sendiri, ngapain dewekan aja. Ya, kalau udah kawin enak. Ada yang pelin, ada yang nyuciin, pakaian tinggal pakai, ada yang disukain, ada yang jemurin, masyaallah. Ini mungkin yang perlu kita syukurin dalam pernikahan, itu sangat luar biasa banyak manfaatnya. Bahkan riyadatul nafsi, bisa riadoh diri, artinya membiasakan di dalam hal yang baik. Iya, secara nggak langsung kita seakan-akan di situ kita dilatih diri kita dalam hal kebaikan terus, pasti dan terus. Ya, bagaimana nggak terus coba mau kerja diiring istri, rahmat Allah turun, pulang kerja disambut istri, rahmat Allah turun. Sendapura dalam rumah tangga, di dalam dengan istri bercumbu rayu, bahkan rahmat Allah turun, luar biasa. Dari riyadun nafsi itu kita jadi dilatih hati diri kita ini, dilatih dalam hal kebaikan terus. Jadi sehingga kita akan selalu berbuat baik. Iya, biasanya orang kalau udah kawin berubah total perbuatan buruknya. Yang tukang nyawer, nyawernya. Iya, yang tukang nongkrong di anoan, nongkrongnya. Gitu. Ya, bener nggak? Ya, yang tadinya kalau belum kawin mah ayo aja nongkrong sono sampai seharian sampai semalaman, nggak tahu jentrungannya. Udah kawin perbuatan buruk itu jadi terkikis, hilang sedikit demi sedikit. Itu manfaat pernikahan. Wal ginaidun watilal insan alalladhi yashkur ilal jinan. Bahkan dalam nikah itu Allah perlihatkan kepada manusia atas sesuatu yang bisa mendorong ke dalam surganya. Jadi nikah itu salah satu thariqah
jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa itu manfaatnya. Apa tuh adapun madoratnya atau kehancuran dalam pernikahan itu aju ada halal. Kurang mampunya kita untuk mencari hal yang halal, terutama nafkah, ekonomi yang halal. Ini yang berat sih. Kadang-kadang kita nekat. Akhirnya dikit doang, tetap dikit juga kalau korupsi ya dosa gede juga. Gitu. Makanya saya pernah dengar ada orang tua kalau lagi nikah itu, terserah anak saya kamu bawa kemana, tapi tolong jaga dia, makanannya, minumannya, begitu. Dan nasihat orang tua kepada anak yang bernikah. Wa an huquqiha fi kulli halin. Bahkan kita ini suka khilaf menterbalangkaikan hak-hak daripada istri kita, atau istri memasabodohkan hak suaminya. Ini yang paling berat ini. Ya kan salah satunya hak istri suami itu, salah satu haknya itu kan kalau dia keluar rumah itu harus diiring. Kalau pulang disambut. Kalau kita pergi cuek pulang, bukan disambit bisa gitu kan. Tapi itu yang mungkin yang paling berat. Tapi bagaimana juga dari sini kita dapat pelajaran kalau kita suami istri tentang masalah hak ini yang sangat beban berat. Soalnya ini bakal jadi gugatan kita nanti di hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin coba istri yang kita bela-belain nanti dia menggugat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini suami saya, hak saya pun nggak dipenuhin. Waduh, bahaya. Udah jauh aja dari surga. Betul nggak? Maka nasihat dari Al-Imam Al-Haddad bin Alwi, pengarang ratib Al-Haddad, beliau pernah mengatakan dalam sebuah ucapannya, rajulun kamil, seorang laki-laki yang sempurna itu dia itu yusami, menganggap enteng aja kalau haknya tidak terpenuhi. Jadi gini bahasanya, laki itu kalau istri nggak memenuhi haknya, dia tenang-tenang aja, nggak marah. Timbang kagak nyeduh kopi aja mah nggak marah. Timbang kagak disambut aja nggak marah. Timbang kagak diiring aja nggak marah. Timbang kagak di WA kagak dibalas dia nggak marah. Bisa begitu. Tapi sebaliknya dia bakal marah kepada istri kalau istrinya nggak memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kemarin kita ngomongnya bahasanya kita ini lebih sewot kalau WA nggak dibaca, tapi kita nggak pernah sewot tentang lu udah baca Quran atau belum, lu udah baca istighfar atau belum ya. Ya, jadi kita ini kadang-kadang sewot tentang hak kita, tapi hak Allah kita masa bodoh. Maka kata Imam Al-Haddad, laki-laki yang sempurna adalah orang yang hebat. Laki-laki yang hebat adalah orang yang meringankan saja tentang haknya kalau nggak dipenuhi oleh istrinya. Itu kata Imam Al-Haddad. Ya. Paham sampai sini kan? Ya. Kalau pagi-pagi nggak disediain kopi nggak marah. Tapi kalau dia nggak baca Quran kita marah. Nah, itu baru laki-laki yang sempurna. Gitu. Lebih mendahulukan hak Allah daripada haknya terhadap pribadi istri. Mungkin sebaliknya istri juga begitu. Nah, jadi itu tentang masalah manfaat pernikahan, faidah-faidah manfaat pernikahan dan juga afatun, jadi kehancuran dalam pernikahan. Madarat. Asalnya qala Abu Abbas Wansharisi fi ikhtisarihi Nawazil Al-Barzali ma nasahu wa qala Syaikh Abu Bakar Warab kullu syahwah. Nah, ini ada keterangan lagi nih. Kita kan tahu yang namanya syahwat itu satu hal yang sangat buruk, betul nggak? Syahwat, keinginan, ambisi tentang dunia. Kata beliau, kullu syahwat tafsil qulba. Yang namanya syahwat itu bisa mengkeraskan hati kita. Tapi ada syahwat yang bikin enak, hatinya nggak ngerasin hati, maka bahkan bikin hati bisa bersih. Apa? Syahwatul jima, keinginan berjima.
Rupanya hati kita dikala syahwat jima itu rupanya membersihkan hati, bukan mengeraskan hati, maka melunakkan hati. Hebatnya sih. Makanya dalam pernikahan itu nggak ada celahnya itu kayaknya sedikit sekali. Jika kita belum nikah, syahwat kita menggebu itu bisa mengeraskan hati kita. Tapi syahwat jima itu masya Allah. Kecuali syahwat jima, bahkan painatus fi, dia bahkan membersihkan hati. Makanya kencengin terus setiap hari. Bisa? Bisa. Karena sekali dong udah pret 3 hari. Betul nggak? Rupanya syahwat jima laki-laki luar biasa. Kalau dia ingin membersihkan hatinya gampang. Mungkin kalau zikir nggak ada yang mampu. Lewat zikir kita kadang-kadang suka hilap, suka lupa. Baca istighfar suka lupa. Rupanya syahwat jima, keinginan berjima itu bisa membersihkan hati. Kalau sampai tiap jam ngejreng itu hati, bersih ibarat kaca, Cenghar. Bahkan walihada, dan karena ini apa? Yaitu karena yang namanya syahwat jima itu membersihkan hati. Karena Anbiya alaihissalam yaf'aluna, para nabi begitu. Torekohnya, bayangin, para nabi yang luar biasa pangkatnya, torekohnya dipakai toreko ini, syahwatul jima, bersihin hati. Model kita membuat bersihin hati kayaknya berat banget coba dah. Kita istighfar aja kadang-kadang gitu kan ya, selawat ya ingat-ingat aja kadang-kadang, betul nggak? Kadang-kadang habis sholat padu juga zikir juga enggak, betul apa enggak? Istighfar juga kagak. Tuh syahwat jima terus qalba, mensucengkan hati, suceng hati, bersih hati. Apalagi kalau terlaksana, betul nggak? Ngopi udah santai aja. Nabi, para Anbiya seperti itu rupanya dipakai di toreko seperti ini, toreko. Seakan-akan, masya Allah, ini salah satu. Bayangin coba, udah nikmat, betul nggak? Hati bersih, siapanya mau gak coba? Double itu, nikmatnya luar biasa. Bahkan wafil hadis, satu keterangan Nabi pernah berkata, hubbiba ilayya min dunyakum salasun, saya ini mencintai dari dunia kamu. Dunia cuma 3. Yang pertama Anisa, perempuan. Nabi aja ngakuin, Nabi kita ngaku, yang saya cintai dalam dunia adalah perempuan. Di sini mungkin tanda tanya, tanda seru. Perempuan yang soleha, istri soleha. Watib, minyak wangi. Waja'altu qurrata aini fis shalah, dan sholat aku jadikan kebahagiaan pada diriku. Jadi Nabi itu cinta dunia cuma 3. Istri luar biasa, sebab itu tadi bisa bersihin hati. Yang kedua minyak wangi. Yang ketiga sholat. Sholat dijadikan kebahagiaan pada dirinya. Jadi di kala sholat luar biasa, kerinduan, bahagia. Itu doang 3. Selebihnya Rasulullah benci. Selebihnya Rasulullah nggak demen. Yang 3 doang yang demen. Tentang perempuan itu. Istri-istri Rasulullah, kemudian atib, minyak wangi, dan yang ketiga sholat dijadikan tempat kebahagiaan hatinya, kesenangan. Kalau kita kesenangannya kan nongkrong. Asalis, yang ketiga, waradat ahadis kasirah, rupanya banyak hadis yang begitu banyak tentang fadl nafkah, tentang keutamaan nafkah buat keluarga. Banyak alal iyal, buat anak, buat istri. Biniatis solihah minal halal, dengan niat yang baik. Artinya dikala kita biar itu usaha kita, cari nafkah kita itu menjadi luar biasa, terutama niat dulu benerin. Niatnya yang soleh, niat yang bagus. Wa min halal, dan satu yang pasti caranya halal. Ya, niat yang bagus, caranya halal. Yang penting itu caranya. Ini akan ada keutamaan yang besar dalam mencari nafkah semodel ini. Niat yang benar, jalannya halal. Qala Rasulullah, pertama hadis Nabi Muhammad SAW, inna minad dunuban la yukaffiruha salatun, ada dosa yang nggak bisa terhapus
la yukaffir salatun, dengan sholat, wala saum, dengan puasa, wala jihad, bahkan perang aja nggak bisa. Ada dosa yang nggak bisa terhapus. Ya, jihad nggak bisa, puasa nggak bisa. Kemudian jihad fisabilillah juga nggak bisa. Wala jihadan, wala jihadan. Illa sa'yu alal iyal, kecuali ada penghapusnya apa? Cari nafkah buat keluarga. Rupanya cari nafkah itu ada keistimewaan dibanding ibadah yang lain. Itu intinya seperti itu. Bahkan jihad aja nggak bisa ngapus, ada satu dosa. Tapi nggak diunjukin dosanya dosa apa ini. Tapi yang jelas ini satu keistimewaan. Berarti sangat wah, bangga, nggak ngelihat kita cara dapatnya kecil atau dikit, atau modal gede atau modal dikit. Yang jelas tadi niatnya harus yang benar. Yang penting niat dan jalannya halal, caranya halal. Niatnya bagus, benar karena Allah. Nyari nafkahnya jalannya halal. Itu akan menjadikan satu buah keutamaan istimewaan buat seorang laki-laki, kepala rumah tangga, untuk nafkah kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dan sampai jihad aja yang taruhannya nyawa sekalipun nggak bisa menghapus dosa itu sendiri. Al-Kamakolah, atau ada Nabi juga waqala sallallahu alaihi wasallam, maka nalau salah subana, apabila ada seorang punya anak cewek semua umpama anaknya 3, 4, 5, fanfaqa alaihina, kemudian dia nafkahkan itu anak perempuannya, wa asana ilaihi, dan dia tahsin kepada anak-anak, baik, ucapannya baik pada anaknya, hatta yugniyahinna Allahu anhu aujabalahul jannah, sehingga Allah perkayakan itu, artinya dilepas itu anak-anaknya, mungkin beberapa kali itu bagaimana, sampai dia berkawin itu anak-anaknya, aujabalahul jannah, maka bagi si bapaknya itu wajib hak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Di sini anaknya 3, yang 2 tambahin aku pancu. Gitu. Ya. Ini keutamaan nafkah kepada anak. Kemudian illa ayamala amalan la yufirlah, kecuali itu si bapak melakukan amal yang mungkin tidak diampuni oleh Allah, itu dosa musyrik. Selama itu si orang tua nggak musyrik, si bapaknya, dan dia biayai anaknya, diurusin anaknya dengan sebaik-baiknya pengurusan terus sampai itu anaknya dewasa dan berkawin, maka si bapak wajib kata Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya benar-benar Allah berikan sebuah pahala, hadiah nurfes yang mungkin kita semua juga menginginkan itu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Timbang ngurusin dengan sebaik-baiknya pengurusin anak, Allah berikan surga secara cuma-cuma. Alhamdulillah. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza haddasa bihadzal hadis qala wa wallahi min garaibil hadis min garaibal hadis wa gurarih, wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dunya yunfiku rajul dinarun yunfiku alal iyal, sebaik-baiknya seutama-utamanya dunia adalah yang dipakai nafkah seorang laki-laki buat keluarganya. Walaupun dia punya seperak, tapi buat nafkah keluarga itu lebih utama daripada Ferrari. Bahasanya seperti itu. Sebaik-baiknya dunia yang ada di tangan seorang laki-laki adalah yang dibuat nafkah untuk keluarganya. Masya Allah, sangat luar biasa. Gitu. Wa dinarun yunfiqu ala dabah, kemudian harta yang dinafkahkan untuk makanan, mungkin kambingnya atau piaraannya yang tujuannya fisabilillah, untuk fisabilillah, jihad fisabilillah. Ya kayak kita nih jihad nih, beli baju buat ngaji, namanya itu baju sebaik-baiknya
pakaian daripada dunia yang ada. Jadi apapun yang kita gunakan buat jihad fisabilillah itu yang terbaik, harta yang terbaik lah bahasanya. Ya ada lagi harta yang terbaik buat seorang laki-laki. Wa dinarin fiqhu ala ashabi. Kemudian uang yang mungkin sedekahkan kepada sahabat-sahabatnya yang membutuhkan. Itu ya fisabilillah yang memang tujuannya untuk syiar Allah. Umpama kita punya lebih, kemudian ada santri, kita kasih tahu, lo mau nyantun tuh yang berangkat nih buat jajan, itu sebaik-baiknya salah satunya. Ya, qala Abu Kilabah radhiyallahu anhu ibda bil iyal, utamakanlah keluarga. Jadi apapun tentang uang, ya utamakan keluarga dulu. Kalau keluarga udah kenyang, baru tetangga, baru orang lain. Jadi utamakan keluarga dulu, gitu. Ya, intinya mah jangan terlalu pelit juga sama orang lain. Ya, kita makan dikit-dikit ngomongnya buat anak, karena anak kenyang banget begitu ya. jangan bohong bahasanya. Tetap kita harus baik kepada orang lain. Wa ayu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala yali sigarin. Kemudian awian fa'umullah bi wa yubnihim. Siapa aja laki-laki yang paling bude ganjarannya adalah seorang laki-laki yang memberikan nafkah untuk keluarganya. Jadi uang atau apapun yang dipakai nafkah buat keluarganya itu akan mendapat ganjaran segede-gedenya ganjaran dan tiada tandingannya. Itu baik kecilnya ataupun besarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza bata ahadukum. Nah ini buat laki-laki mungkin yang kerjaannya nggak jelas. Bagaimana kalau ada seorang suami kerjaannya serabutan kalau orang bilang mah. Ya. Untung-untungan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza bata, apabila di tengah malam atau malam hari ahadukum, salah satu dari kamu suami magmuman, bingung, mahmuman, pokoknya mah resah risih rusuh pokoknya mah. Min sababil yang, karena sebab keluarga, ya biaya, besok anak mau sekolah, besok anak mau ini, tujuh bingung tuh mikirin tuh, bingung, puyeng kepalanya, ya, tujuh keliling, bagaimana nih, lubang semua udah rapet nih, nyari lubang lagi kayaknya susah banget. Itu rupanya bingungnya itu, resah rusuhnya itu tentang masalah nafkah keluarga itu rupanya afdol, lebih utama indallah menurut Allah min alfi darbatin bisayf fisabilillah, daripada orang yang perang fisabilillah dibacokin sampai 1000 bacokan. Itu pahalanya semana itu coba bayangin. Ini orang dia fisabilillah tembak ini badannya atau ditancap atau disabet dengan pedang sampai 1000 sabetan nih. Itu rupanya pahalanya dibanding timbangan pahala orang yang lagi puyeng mikir anaknya, aduh anak gue besok belum beli baju, gue belum kirimin ini, aduh puyeng aja pokoknya. Itu rupanya lebih utama pahalanya. Jadi jangan takut, ya. Ini Rasulullah gedein hati nih, ya jangan pada nangis tenang aja, tenang aja. Ini mau begitu muter, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah, tenang aja. Dunia itu kan bulat, kalau kagak bulat tuh nggak muter, makanya dunia bulat muter jadinya. Nah, jadi puyengnya kita mikirin keluarga, besok mau makan apa, besok anaknya mau sekolah, besok anaknya mau ini, mau kebutuhan anak, apalagi ntar mau lebaran ya kan, belum buat beli baju baru, belum buat beli makanan segala buat anak, persen segala apa, mikirin anak dan ada istri, belum beli baju baru. Itu rupanya lebih utama pahalanya dibanding orang lagi perang fisabilillah disabetin sama pedang sampai 1000 sabetan. Ini di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemuliaannya luar biasa. Setuju. Bukan mah ya, memang pada puyeng semua ini. Tapi puyeng yang kita tadi apa? Lebih utama orang yang disabetin. Bayangin, ditancap panas 1000 di badannya lagi perang fisabilillah, pahalanya ganjarnya lebih tinggi. Orang yang puyeng mikirin bininya minta dibeliin baju. Ya. Ya makanya
Ya tapi jangan puyeng mulu kali stres. Kayaknya gue pengen puyeng mulu nih. Iya nggak apa-apa, yang penting bisa jaga diri aja. Rupanya pahalanya gede. Puyengnya mikirin istri, mikirin anak, puyeng yang gede itu pahalanya gede. Ya tapi kita jangan puyeng-puyeng, jangan puyeng terus kali, jangan ya. Ini mah kebetulan mungkin situasinya kita lagi acak-klik, kemudian puyeng betul. Nah itu baru puyengnya benar-benar itu mah, jangan puyeng dibuat-buat. Bini pengen kondangan aja ngelengkat mulu. Tenang aja. Nyari ubangan. Aduh repot tau urusan kamu ini mah. Ya tapi tentunya kita semua pasti ngalamin lah masa paceklik, kemudian ke kondangan 20 biji kan ribet juga urusan. Anak lagi sewot mulu ntar beliin motor ya kan, aduh repot dah. Nah itu kalau lagi situasi kayak gitu sebetulnya kita jangan sedih, alhamdulillah nih Allah lagi ngasih pahala nih begitu. Gitu ya. Itu buat nyenengin hati aja, buat apa ngebersahin dada aja, jangan sampai ngicut itu dada, terlibat bisa stres ntar. Kalau kata Haji Burim mau kemarin, jangan sampai itu apa diumbar pakai mancing, jangan. Bini kondangan 20 biji, tinggal mancing kan repot, sudah jangan. Nah ini yang salah, ini yang salah. Sebetulnya harusnya kita tuh momen kayak gitu sebetulnya alhamdulillah begitu. Ya mudah-mudahan pas ucap alhamdulillah ada yang ngajak macul. Kan namanya ada lobang. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza anfaqa rajul ala ahli nafqatan wa huwa yahtasibu kana sadaqah. Seorang laki-laki apabila memberikan nafkah kepada keluarganya, istri dan anaknya, nafkah, dan wa huwa yahtasibuha kana sadaqah, maka itu akan menjadikan nilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu. Nah, sedekahnya sedekah wajib ini. Ya, sedekah wajib pahalanya lebih besar daripada sedekah sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al yadul ulya afdal min al sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Di bawah. Jadi intinya begini. Dikala kita dalam keadaan sulit, hadis Nabi ucapan seperti ini harus membuat kita itu jangan bersedih, berlarut dalam kebingungan, larut dalam keresahan, jangan. Kalau bisa kita sedikit mah ada ucapan alhamdulillah, Allah ngasih pahala. Di samping kita sulit, Allah ada pahalanya di situ diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Lebih dahsyat pahala daripada orang yang kena sabetan pedang 1000 sabetan dikala dia jihad fisabilillah. Insyaallah luar biasa. Jadi nanti kalau puyeng alhamdulillah Allah lagi pengen jadi justru digemblengnya lewat cobaan, lewat tanah, supaya mental ngadepin itu semua. Itu keutamaannya seperti itu. Jadi jangan larut dalam kesedihan. Rupanya di samping itu Allah persiapkan pahala yang sangat-sangat besar sekali. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wabda biman taul, utamakanlah orang-orang yang ada di atas kita untuk memberikan apa yang kita punya. Pertama ummuka, ibumu, wa abaka, ummaka, ibumu, wa abaka, kemudian bapamu, wa uftaka, kemudian saudara perempuanmu, kemudian wa akhaka, saudara laki-lakimu, wa adnaka, kemudian yang ada di bawahmu, ponakan apa, adik apa siapa, cucu apa, sepupu, wa adnaka, udah luar. Artinya yang kita utamakan orang-orang yang ada di samping kita itu orang-orang yang ada di atas kita, yang harus kita utamakan dalam masalah beri memberi, ya. Jadi mungkin hitungannya buat orang yang masih belum berkeluarga, ya. Tapi kalau sudah berkeluarga, utamakan orang-orang yang dekat kita dulu, ya, ya istri, orang tua, mertua. Gitu. Ma'an pakorojul ala nafsi wa ahli wa waladi wadirahi rahimih wa qarabatih fa huwa lahu sadaqah. Tidaklah seorang laki-laki memberikan nafkah baik buat dirinya, warganya, anak, istri, anak, kemudian lebih familinya, kerabatnya,
bahwa sedekah pasti itu akan menjadikan sedekah buat dirinya. Jadi akan ada nilai sedekah. Ya, yang penting niatnya. Gitu. Jadi itu salah satu keutamaan, kehebatan, mungkin salah satu yang perlu kita syukuri dalam pernikahan. Begitu dahsyat, merembik bahasanya pahala yang Allah akan sodorkan orang-orang yang sudah berkeluarga dalam hal segi apapun, bahkan yang terkecil pun gitu ya, bahkan yang terkecil pun akan menjadikan satu buah pahala yang besar bagi orang-orang yang sudah berkeluarga. Mungkin itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih banyak ini tentang hal luar biasa dalam pernikahan ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alaina taubat taghsil likul awba wastur lana al-awrati aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi ma'aba auji rabbin aw subha wal muslimina ajma'. Amin ya Rabbi asma fadlan wajudan manna bi tisabin minna bil mustafa rasulina bikul bisuli sallallahu wasallam rabbi alaihi adal ahbi wa alihi wa sahbihi dadata sisuli walhamdulillahi fil barri wa tanahi walhamdulillahi fil barri wa tanahi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.